Seorang anak perempuan berusia 6 tahun dilaporkan hilang. 911 emergency. Hai guys, hari ini kita akan membahas salah satu korban pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi bahan pembicaraan yang belum terpecahkan selama 20 tahun. Siapa pembunuhnya, siapa tersangkanya? Dan korban tersebut adalah Zombie Ramsey. Siapa itu Zombie Ramsey? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. So listen carefully at this story. Zombie lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia. Zombie ini merupakan anak dari John Ramsey dan Esty Ramsey. Esty Ramsey itu ibunya dan John Ramsey itu ayah dari John Benih. Nah, John Benih ini diambil dari kata John. Johnnya diambil dari nama ayahnya, Jon, John. Nah, tapi ini digabung jadi satu dan pelafalannya menjadi John Benih menggunakan bahasa Prancis. John Ramsey merupakan seorang pengusaha kaya dan ibunya seorang sosialita. Itu pernah mengikuti ajang pageant. Apa itu ajang pageant? Ajang pageant itu merupakan sebuah ajang pencarian bakat seorang putri-putri kayak Miss Universe, Putri Indonesia, Miss World dan sebagainya. Nah, pasti Ramsey ini mengikuti Virginia pada tahun 1977. Zombie juga memiliki kakak laki-laki yang bedanya 3 tahun lebih tua daripada Zombie, bernama Bergie Ramsey. Zombie bersekolah di High Peak Elementary School di Boulder, Colorado. Zombie sering sekali memenangkan kontes kecantikan sehingga Zombie selalu disebut sebagai ratu kecantikan pada saat itu. Zombie kadang menjadi model majalah pakaian anak. Bahkan Zombie memiliki beberapa mahkota kecantikan yang pernah dia dapat dari kontes-kontes sebelumnya. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun dilaporkan hilang setelah terakhir dilihat orang tuanya berada di rumah mereka sendiri. Dia merupakan ratu kecantikan anak-anak di West Virginia yang namanya sudah dikenal oleh publik. Ya, betul sekali. Anak perempuan itu bernama John Benih. Faye kalau dengar cerita anak kecil ini dibunuh, mesti nggak tega. Si John Benih ini loh cantik, imut, lucu, kayak Susan gitu ya kan. Susan, imut kepingin kupit aja, niatnya gemesin banget. Kayak Susan gitu ya. Tapi ini Susan bukan boneka, ini versi aslinya yang hidup, lucu. Kronologi pembunuhan John Benih. Pada Natal 25 Desember 1996, keluarga Ramsey, yaitu John Ramsey, Bergie, dan John Bennett berkunjung ke keluarganya, kerabatnya, ya seperti layaknya pada Natal di sana, sama kayak di Indonesia juga berkunjung ke keluarga masing-masing ya kan. Nah, mereka berkunjung di kediaman Field White. Mereka bercengkrama, bercerita-cerita, berkumpul sampai pada saat mereka mau pulang jam 9 malam. Mereka pulang jam 9 malam, kemudian mereka mau beristirahat lebih awal karena pada esoknya mereka akan berlibur ya kan. Kemudian Pesty dan John menidurkan si John Benih ini di kamarnya. Nah, kamar John Benih ini terletak di lantai 2, sedangkan
Orang tuanya, Pesti dan John, berada di lantai 3. FYI, rumah John Benny ini, rumahnya di papanya John Benny ini, BMC ini, rumahnya itu besar, banyak banget ruangan-ruangan dan terdiri dari 3 lantai. Yang pertama adalah basement, lantai 1 untuk biasanya dipakai hall dan sebagainya, dan lantai 2 ini adalah kamar si John Benny sendiri, dan lantai 3 adalah kamar dari kedua orang tuanya. Mereka ingin beristirahat lebih awal ya, besok mereka bisa jalan-jalan dan bisa liburan bareng keluarga. Keesokan harinya, pagi-pagi nih, si Pesti dia turun ke lantai bawah menuju dapur. Tetapi si Pesti Mercy ini kaget menemukan sebuah surat, dan surat itu merupakan isi penculikan anaknya John Benny. Di dalam surat tersebut terdiri dari lembar surat dan berisi tebusan sebanyak 118.000 US dollar. Si Pesti Mercy ini kaget mendapatkan surat penculikan anaknya John Benny. Namanya juga mama pasti khawatir banget, dan dia langsung telepon ke 911 untuk meminta bantuan. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, Please, okay? hurry. Kathy? Siang hari pada tanggal 26 Desember hari yang sama, seorang detektif Linda Arn mendatangi rumah keluarga Ramsey. Dia langsung memerintahkan untuk mencari dan menggeledah di perkara. Nah, untuk mencari info lebih lanjut, dia memerintahkan polisi pun dari lantai 1, 2, 3 untuk mencari John Mercy. Akhirnya, mereka menemukan John Benny yang sudah tertutup selimut, sementara mulutnya ditutup dengan lakban. Kedua tangannya diikat di atas kepalanya dan lehernya dililit oleh kabel, dan hitam itu mirip dengan luka akibat serangan sengatan listrik. Kalian tahu kan yang alat sengatan listrik itu? Nah, lukanya sama kayak si John Benny ini, terdapat di lehernya John Benny. Kronologi yang terjadi ini yang guys, terdapat banyak keganjilan yang terjadi di pembunuhan John Benny. Apa saja? Yuk kita saksikan. Kejanggalan-kejanggalan dari kasus John Benny Ramsey. Kematian John Benny Ramsey yang hanya berjarak 8 jam setelah terakhir dilihat oleh orang tuanya di rumahnya mereka sendiri menimbulkan banyak pertanyaan yang ada. Dan bahkan orang awam pun seperti aku ini yang baru baca pertama kali dan melihat kasus ini cukup kaget. Anak yang dia tidurkan 8 jam sebelumnya, yang dia temui terus tiba-tiba hilang dan ditemukan tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Dan banyak sekali keganjalan-keganjalan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, keluarga Ramsey. Keluarga Ramsey ini mempunyai rumah yang besar. Masih ingat kan aku selalu cerita rumah ini besar.
dan banyak ruangan-ruangan yang ada. Dan itu pun diakui oleh asisten rumah tangga dari John Ramsey, bahwa asistennya sendiri pun yang sudah tinggal di situ, yang bekerja di situ, kadang mereka tersesat. Nah, sedangkan kalau penculik ini kalau nggak tahu seluk-beluknya rumah tersebut, gimana mengetahui kamar si John Ramsey dan tahu di mana basement itu berada, ya kan? Dan itu pun diakuin oleh salah satu keluarga dari Ramsey yang dia bilang di Dr. Oz pada 4 bulan sebelum ini. Dia mengakuin bahwa rumah si John Ramsey ini emang banyak sekali ruangan dan saling memotong satu sama lain, sehingga membentuk suatu ruangan lorong yang cukup rumit. Kalau orang nggak tahu pasti akan banyak terserat. Nah, gimana guys, seorang penculik bisa tahu di mana kamarnya John Benny dan tahu ditempatkan si John Benny ini bertempat ada di basement? Coba kalian pikir. Atau mungkin kalian punya asumsi seperti aku, kalau bukan orang dalam pasti nggak akan bisa tahu di mana kamarnya John Benny. Coba kalian komen di bawah ya. Kedua, tidak ditemukannya jejak kaki pada sekitar rumah John Ramsey. Nah, pada saat itu kan dingin, terus turun salju kan, pada bulan-bulan Desember. Kalau ada orang yang mencurigakan atau lewat di sekitar rumah si John Ramsey ini, pasti ada jejak-jejak kakinya ya kan. Tetapi tidak ditemukan sama sekali jejak kaki tersebut. Ketiga, hasil otopsi. Dari hasil otopsi yang ada, ternyata si John Benny ini memakan nanas 1 jam sebelum kematiannya. Ditemukan nanas nih di dalam tubuhnya. Dan nanas ini sebenarnya kalau bisa dilihat di otopsi kan tahu kan, oh ternyata makanan ini dimakan sebelum dia meninggal, 1 jam sebelum dia meninggal. Tetapi keluarga Ramsey tidak mengakui dan tidak tahu menahu tentang soal nanas tersebut. Keanehan lainnya terdapat di tali yang melilit tangan si John Benny. Nah, posisi si John Benny ini diikat, saat diikat tangannya itu menghadap ke depan. Biasanya kan kalian mesti mikir kan, para penculik biasanya rata-rata itu mengikat tangan korbannya menghadap ke belakang seperti ini, ya kan, agar tidak bisa lepas. Bener nggak? Ini aneh, si penculiknya ini, si pembunuhnya si John Benny ini aneh, anti mainstream dia. Ya masa dengan ikatan nggak seret alias longgar gitu. Udah ke depan gampang dibuka, ikatannya pun longgar. Aneh dia tuh. Emosi saya lama-lama. Next. Nah, soal masih ikat tali menali ya, ini udah nggak berapa nih, nggak tahu lah urutan berapa ya si John Benny. Nah, ini talinya yang sekarang ini adalah tali yang melilit di lehernya si John Benny. Tali ini diikatkan di sebuah alat lukis. Dan kalian tahu alat lukisnya punya siapa? Iya, bener. Alat lukisnya punyanya Patsy Ramsey, ibu dari John Benny. Dan terakhir, dan ini terjadi keganjilan terakhir di keluarga Ramsey. Keluarga Ramsey tiba-tiba menyewa sebuah pengacara yang gak lama dari kejadian ini berlangsung di rumahnya sendiri. Bayangin, dia kan termasuk korban ya kan, korban karena anaknya diculik dan dibunuh. Dia termasuk dalam korban ya kan. Terus kenapa kalau korban dia menyewa seorang pengacara? Buat apa?
hari berselang setelah terbunuhnya John Benny meninggal pada tanggal 27 Desember 1996, polisi setempat menyelidiki surat dari penculik tersebut. Dan isi surat tersebut tidak mengarah pada penculikan, dan ada beberapa diisi surat tersebut ada ancaman untuk keluarga Ramzy agar tidak melaporkan polisi dan akan membunuh putrinya tersebut. Dan anehnya lagi ini loh yang paling aneh, suratnya, kertasnya dan bolpennya itu berasal dari rumah John Ramzy, dari rumah tersebut. Lah terus siapa pembunuhnya? Kalau aku sendiri sih mikirnya orang-orang situ, orang keluarganya situ, maybe ya kan. Atau mungkin kalian punya dugaan masing-masing atau persepsi masing-masing. Hasil otopsi dan barang bukti di tempat perkara. Setelah otopsinya keluar, muncul kesimpulan bahwa si John Benny meninggal akibat kehabisan nafas karena dicekik, dan ada kerusakan pada tengkoraknya karena pukulan. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa pukulannya ini kenapa, pakai apa nggak tahu. Ada aja luka di kepalanya itu akibat benturan pukulan yang keras. Di otopsi ini, si John Benny tidak ditemukan kekerasan seksual. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu terjadi karena oleh seorang patologis, yaitu seorang penyidik yang memeriksa organ dalam penyidikan tersebut, menyatakan bahwa si John Benny ini alat vitalnya sudah dibersihkan oleh pakaian sebelumnya. Yang pernah aku baca sebelumnya ada penelitian bahwa ada si John Benny ini seringkali diajak oleh keluarganya pergi ke dokter. Pergi ke dokter untuk memeriksa alat vitalnya, karena di alat vitalnya tersebut dia sudah terdapat jamur anak normal. Jamur tersebut tidak terdapat pada anak-anak. Seharusnya jamur tersebut terdapat pada orang dewasa yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Tapi ini sudah terdapat di John Benny. Apa pembunuhnya? Kalau aku sendiri sih mikirnya orang-orang situ, orang keluarganya situ, maybe ya kan. Atau mungkin kalian punya dugaan masing-masing atau persepsi masing-masing. Nah, ini beberapa dugaan tersangka yang telah menghilangkan nyawa John Benny Ramzy. Mari kita saksikan. Pelaku dari pembunuhan John Benny Ramzy, yaitu orang luar. Pertama adalah Santa Claus. Santa Claus yang dimaksud bukan Santa Claus yang ini ya, tapi Santa Claus yang dibayar oleh keluarga Ramzy untuk memberikan hadiah pada anaknya, yaitu Berky dan si John Benny ini. Nah, si Santa Claus ini bernama Bill McReynolds. Bill McReynolds ini mengarah kepada si Bill ini karena dia 2 hari sebelum kejadian dia mengunjungi rumah dari keluarga Ramzy. Diduga karena dia punya sakit hati karena anaknya telah diculik selama 22 tahun sebelum kejadian. Dan selain itu istrinya yang pernah menulis cerita tentang anak kecil yang dianiaya dan dibunuh di ruang bawah tanah. Nah, kenapa si Bill ini menjadi Santa Claus di keluarga rumahnya si Ramzy ini? Karena si Bill ini
kadang-kadang menggunakan baju Santa Claus yang dianggap biasa memudahkan untuk membunuh si Chong Peni. Ini asumsinya ya. Dia pakai, kan masih ingat karena dia adalah Santa Claus, dia dengan mudah mengajak si Chong Peni ini ke ruang bawah tanah. Dan ternyata tuduhan tersebut gugur karena selama diperiksa si Bill ini mempunyai hubungan baik dengan si Chong Peni. Chong Peni pernah memberikan si Bill ini sebuah glitter. Padahal ketika si Bill ini menjadi seorang Santa Claus, dia tidak pernah diberikan apa-apa oleh anak-anak. Tetapi si Chong Peni ini, si gadis yang cantik ini ternyata baik hati ya. Dia memberikan glitter pada Santa Claus sebagai hadiah buat si Bill. Kedua, Gary Olivia menjadi salah satu yang dicurigai oleh polisi sebagai pembunuh Chong Peni. Polisi memeriksa si Olivia karena di dalam dompetnya ditemukan foto Chong Peni. Selain itu ada temannya yang bercerita bahwa si Gary Olivia ini sehari sebelumnya telah mencelakai seorang anak perempuan. Sementara itu di Boulder nggak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang lain pada malam hari. Olivia semakin dicurigai karena teknik pembunuhan Chong Peni sama menggunakan kabel yang pernah dilakukannya pada ibunya sendiri. Tapi hanya saja DNA-nya nggak cocok pada yang ditemukan di kuas melukis Pesti Ramsey. Dan ketiga, John Makar. John Makar ini yang diduga oleh polisi sebagai pembunuh karena dia mengirim email ke polisi dan mengaku bahwa dia pembunuh dari Chong Peni. Dia mengaku setelah 10 tahun dari kejadian ini, ya kan? Terus polisi menangkaplah si John Makar ini di Thailand. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata si John Mark ini merupakan seorang guru dan hanya ingin mencari popularitas. Misteri kematian Chong Peni sendiri masih dicari dan digali lebih lanjut lagi, sehingga polisi menginterogasi orang-orang yang diduga atau dicurigai terlibat dalam pembunuhan Chong Peni sendiri. Yang tadi adalah orang luar, dan polisi juga tidak luput memeriksa keluarga Chong Peni sendiri, kedua orang tuanya dan kakak lelakinya. Karena beberapa teori yang telah muncul, dugaan sementara si Pesti Ramsey ini adalah pembunuh dari si Chong Peni. Dugaannya adalah ketidaksengajaan si Pesti ini membunuh si Chong Peni sehingga dia mengalibikan manipulasi sehingga si Chong Peni ini terlihat seperti diculik dan dibunuh. Selain Pesti sendiri, Burki, kakak lelaki si Chong Peni sendiri juga dicurigai dengan hal yang sama. Yuk, mari kita lebih lanjut lagi menganalisis kenapa kedua orang tuanya dan kakaknya sendiri ini diinterogasi juga oleh polisi. Saksikan. Burki diduga sebagai suspek pembunuh dari Chong Peni sendiri, yaitu akan bahwa si Burki ini pada malam hari sebelum si Chong Peni ini meninggal, si Burki lagi makan buah nanas gitu kan, di dalam mangkoknya ada buah nanas dan susu. Nah, si Burki ini nggak suka kalau si Chong Peni ini memakan salah satu buah nanas dari mangkoknya, sehingga dia marah kepada adiknya. Namanya juga anak-anak ya kan, kalau
rebutan makanan itu pasti biasa. Tapi ini aneh gitu loh. Ini dugaannya ya, si Jong Beoni ini marah kepada adiknya, nggak bisa menahan emosinya sebagai kakak. Dia akhirnya mengambil senter dan memukul kepala adiknya dengan senter itu. Nah, dugaan ini juga diyakini karena di dalam otopsi si Jong Beoni tadi ada luka benturan di kepalanya, di tengkoraknya, sehingga mengakibatkan si Jong Beoni ini meninggal. Dan di dalam otopsinya, di dalam pencernaan si Jong Beoni ini terdapat nanas yang belum tercerna sempurna di dalam perutnya. Nah, dan diduga nanas tersebut berada 1 jam sebelum kematian si Jong Beoni. Hal tersebut yang tadi dibantah oleh keluarga si Ramsey sendiri, karena mereka tidak mengetahui tentang buah nanas tersebut. Kalian tahu nggak kalian kalau di dapurnya itu, di lacinya itu ada senternya yang dibuat pukul si Jong Beoni ini. Ya namanya juga orang tua sudah kehilangan anaknya yang si bungsu kan, si Jong Beoni sudah meninggal, dan dia juga nggak mau kehilangan anaknya si sulung satu-satunya dan ditangkap oleh polisi. Sehingga orang tua dari Brody sendiri mengarang cerita bahwa si Jong Beoni ini bunuh. Nah, ini dugaan mengarah kepada orang tua Jong Beoni, Patsy dan John Ramsey. Ceritanya ini ya, pada malam hari si John Ramsey ini, ayahnya sedang marah, punya emosi yang nggak tahu kenapa ceritanya seperti itu. Bisa menahan emosinya, dia nggak sengaja mendorong atau memukul si John Beoni ini sehingga terbunuh. Sama halnya dugaan ini mengarah kepada Patsy Ramsey. Nah, latar belakang si Patsy ini memang seorang orang tua, ibu yang keras pada anaknya. Dia keras kepada si John Beoni karena si John Beoni ini sering ngompol. Karena dia nggak bisa menahan emosinya, dia memukul ataupun mendorong si John Bennett ini sehingga dia meninggal dunia. Mereka berdua membuat skenario setelah terjadi penculikan John Beoni. Hal tersebut diyakini hasil penyelidikan polisi yang telah ada, karena surat yang kita bahas tadi, surat penculikan itu tulisannya persis dengan tulisan si Patsy, dan beberapa alatnya itu kepemilikan dari si Patsy sendiri. Nah, sampai sekarang pun pelakunya masih belum tertangkap. Bahkan sampai tahun 2021 ini terakhir aku riset masih belum ada yang tertangkap. Ada beberapa yang masih dugaan-dugaan yang kayak tadi itu. Ya itu tadi guys, kronologi pembunuhan misterius ratu kecantikan cilik kita, John Beoni Ramsey. Sampai sekarang pembunuhnya atau tersangkanya masih belum ditangkap. Banyak teori-teori yang ada mengarah pada orang lain, ada yang mengarah kepada keluarganya sendiri, masih belum tahu siapa sebenarnya pembunuh si John Beoni ini. Si kasus John Beoni ini adalah salah satu kasus misterius yang belum terungkapkan sampai sekarang yang ada di dunia. Bahkan ketika ibunya meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2016 karena kanker ovarium yang telah lama dideritanya semenjak 1993 sampai beliau meninggal pun, beliau masih belum tahu siapa pembunuh dari anaknya sendiri. Kasus ini sempat ditutup oleh kepolisian karena tidak mendapatkan titik terang. Pada tahun 2010 ini kasusnya ditutup. Akan tetapi pada tahun 2016 kasus si John Beoni Ramsey ini dibuka kembali. Selama 20 tahun dan lebih
belum ada titik terang siapa pembunuhnya. Dan ada hal yang baru lagi. Polisi menemukan DNA baru pada celana dalam John Benny. Ini masih digali dari sperma di kuas lukisnya si Pesti tadi. Dan ini ada DNA terbaru celana dalamnya si John Benny ini. Nah, aku baca juga dan aku riset lagi. Terakhir kali 2021 ini aku lihat di Dr. Oz Trust Crime kalau nggak salah, ada yang ditangkap dari saudara tirinya John Andrew. Ini adalah saudara tiri dari John Benny. Dia adalah pembunuh atau menjadi suspek pembunuh dari John Benny. Ya, kita doakan ya guys, semoga kasus ini terungkap, ke arwah dari John Benny Ramsey ini damai di dalam sana. Oh iya, ternyata kisah dari John Benny Ramsey ini juga diangkat di Netflix, difilmkan di Netflix pada tahun 2017 dengan nama Casting John Benny. Nah, dari serial Netflix ini yang Casting John Benny ini, kita tuh diajak oleh Netflix membuat ceritanya ini untuk mengungkap siapa sih pembunuhnya. Nah, yuk kita diskusi di bawah. Mungkin kalian punya persepsi atau punya dugaan-dugaan siapa pembunuh dari John Benny ini. Komen di bawah ya. Oke, itu tadi cerita pertama kita. Mungkin kalau kalian suka tentang misteri-misteri seperti ini ataupun punya request-request yang ada, silakan komen di bawah ya. Kita berdiskusi di bawah. Thank you for stay tune di Vero Anjasari Channel. Jangan lupa untuk di like dan di share ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you